Skuad Garuda hadapi Irak, pelatih Tanzania beri bantuan. Rizky Ridho berkembang pesat off-road di depan mata. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away like a card. Bek muda Indonesia Rizky Ridho laki-laki menjadi pusat perbincangan pecinta sepak bola tanah air usai tampil gemilang di balik hasil imbang kontra Tanzania. Sebagaimana diketahui, Rizky Ridho sebelumnya berhasil mengundang decak kagum usai tampil ciamik di Piala Asia U23 beberapa waktu yang lalu. Kerja keras, disiplin dan kecerdasan mampu membawa Garuda Muda menempati peringkat 4 di akhir turnamen. Kini Rizky Ridho kembali menjadi pusat perhatian usai melakukan tackle cerdik ke pemain Tanzania untuk menghindarkan skuad Garuda dari kebobolan. Dalam pertandingan ini, anak asuhan Sintayong yang sejatinya banyak mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Sayangnya pemain kurang klinis dalam finishing. Tanzania di sisi lain tidak tinggal diam, beberapa kali tim asal Afrika ini membahayakan pertahanan lawan. Momen paling berbahaya ketika pemain nomor 11 Tanzania lolos dari kawalan bek skuad Garuda. Ia pun hampir mencetak gol, beruntung Rizky Ridho dengan sikap menutup ruang tembak dan pergerakannya. Bahkan setelah itu dirinya melakukan tackle cerdik. Ridho yang hampir terkecoh gerakan lawan ternyata masih bisa menggerakkan kakinya untuk membuang bola. Alhasil gawang timnas Indonesia terhindar dari kebobolan. Sontak video momen Ridho yang diunggah oleh TikTok erpo.official mendapatkan sorotan dari netizen. Banyak warganet yang meminta bahwa Rizky Ridho wajib untuk berkarir di luar negeri atau ambrot karena kualitasnya sudah terbukti bisa bersaing di timnas Indonesia. Tak bisa dipungkiri di usianya yang baru 22 tahun. Rizky Ridho mampu menunjukkan kualitasnya sebagai bek tengah. Pemain kelahiran Surabaya tersebut bahkan telah menjabat sebagai wakil kapten skuad Garuda. Tak hanya itu, Rizky Ridho mampu menggeser nama-nama senior seperti Fahrudin Arianto dan Hans Samuyama sebagai bek veteran untuk bersaing dengan bek keturunan seperti Jordi Ahmad dan Elkan Bagot. Pun Rizky Ridho mampu. Oleh karena itulah abroad menjadi opsi terbaik bagi Ridho untuk terus mengembangkan kualitasnya. Tak hanya menguji kualitas skuad Garuda, pelatih Tanzania Hebat Sulaiman Ali juga memberikan analisisnya soal peluang timnas Indonesia mengalahkan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagaimana diketahui sebelumnya, laga timnas Indonesia kontra Irak juga mengundang perhatian laman AFC. Ia mengulas peta persaingan grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laman AFC menilai timnas Indonesia menargetkan kemenangan untuk menyusul Irak lolos. Bahkan skuad Garuda diyakini untuk balas dendam lantaran mengalami kekalahan telak di pertemuan pertama. Menanggapi peluang tersebut, pelatih Tanzania Hebat Sulaiman menilai timnas Indonesia memiliki masalah yang harus diselesaikan menjelang melawan Irak. Ia pun yakin timnas Indonesia bisa mengalahkan Irak jika masalah teratasi. Jadi jika mereka bisa mengatasinya, mereka bisa kembali berlatih dan menyelesaikan masalah. Saya yakin mereka bisa mengalahkan Irak. Saya yakin itu karena mereka punya pemain muda dan pemain yang sangat bagus sehingga mereka membutuhkan lebih banyak energi untuk mengatasinya, ujar Habib Sulaiman. Menariknya, Irak sendiri datang ke Indonesia dengan membawa beberapa pemain baru untuk memberikan menit bermain sebab skuad asuhan Yesus Casas telah memastikan diri lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk itu, dengan adanya perubahan skuad tersebut, peluang untuk timnas Indonesia meraih 3 poin terbuka lebar. Terlebih skuad Garuda sendiri memiliki pemain kunci seperti Ragnar Oratmangun dan Tom Haye yang berpotensi mengagetkan Irak. Nah, setelah Sobat Bola Sport 1 mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan dari Sobat Bola Sport 1? Silahkan tulis pendapatnya masing-masing di kolom komentar.